Assalamualaikum semuanya. Es krim Indomie, kira-kira rasanya kayak gimana ya? Sebelum recook wajib banget sih nonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan nimbang susu full cream ya teman-teman ya, karena gelas takar aku tuh kayak samar-samar gitu loh hurufnya atau angkanya. Huruf gak sih? Ada angkanya juga sih. Iya gak sih? Pokoknya karena dia burem jadi aku timbang aja teman-teman. Ini kurang lebih di sini aku butuhnya 250 ml. Kalau kalian butuh timbangan atau gelas takar atau apapun rekomendasi yang aku pakai di sini, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Timbangan itu sangat worth it banget sih, harganya cuma 23.000. Udah dapet timbangan loh teman-teman. Langsung aja di sini aku udah siapin panci. Untuk susunya aku bakalan masukin ke dalam panci seperti ini. Lanjut aku bakalan masukin bumbu Indominya ya. Di sini ada catatan penting. Kalau kalian pengen es krim Indomie kalian itu nggak ada bau-bau bawang yang bikin pusing gitu kan teman-teman, minyak bawang sama bawang gorengnya jangan dimasukin ya teman-teman ya. Ini tuh penting banget karena yang bikin bau Indominya gak aneh gitu menurut aku minyak bawang sama bawang gorengnya ini sih. Jadi kalau kalian bener-bener pengen nyobain es krim Indomie yang aku buat ini, minyak bawang sama bawang gorengnya jangan dipakai. Jadi semua bumbu tuh boleh dimasukin kecuali dua itu. Cuman kemarin tuh karena aku nggak ngerti dan lupa juga aku masukin semuanya dong. Dan untuk gulanya di sini kurang lebih aku pakai 5 sendok makan aja. Kalau kalian suka nih rasanya agak manis, boleh banget ditambahin ya untuk gulanya ya. Boleh banget sih ditambahin kental manis kalau kalian punya kental manis. Karena di sini aku lagi nggak ada kental manis, jadi untuk rasanya aku cukup pakai gula aja. Jadi kita masak seperti biasa ya teman-teman ya. Sebenarnya aku tuh kemarin lihat es krim Indomie di online dan aku tuh pengen banget teman-teman, karena tempat aku tuh jauh banget jadi aku masak sendiri gitu loh. Dan ini untuk pengentalnya aku pakai 1 sendok makan tepung maizena dan aku bakalan larutin sedikit pakai susu full cream. Kalau full cream kalian tuh terbatas gitu bisa pakai air biasa aja sih, karena full cream aku masih ada jadi aku larutin aja pakai susu full cream kayak gini ya teman-teman ya. Tuh kita larutin aja seperti ini. Kita masukinnya setelah si adonannya mendidih. Kalau adonannya belum mendidih jangan dimasukin ya. Sebenarnya aku tuh lagi butuh banget review es krim Indomie ini ya teman-teman ya. Buat kalian yang udah pernah nyobain es krim Indomie yang kon itu, komen dong gimana rasanya. Soalnya aku pas buat sendiri kayak gini tuh gak tahan gitu loh sama bau bawang gorengnya. Jadi buat teman-teman yang udah pernah makan, komen ya rasanya kayak gimana. Dan ini tuh adonannya tuh udah mendidih. Kalau adonannya udah mendidih, pengentalnya tadi langsung aja kita masukin ya. Dan kita tunggu sampai dia tuh mengental baru kita angkat. Kalau dia udah mengental kayak gini berarti tandanya udah matang semuanya. Kalau udah matang kita langsung aja angkat dan kita pindah tempat ya. Ini kita pindah tempat ke dalam Tupperware. Bisa pakai wadah apa aja sih, yang penting tertutup ya. Bisa pakai twin wall karena kebetulan di sini aku lagi nemunya Tupperware nih. Jadi kita masukin ke dalam Tupperware biar dia nggak mubazir. Ini aku bersihin sampai bener-bener bersih. Tuh dari baunya pas awal kayak gini tuh wangi banget teman-teman, enak gitu loh, Pak nggak sih, gurih-gurih gimana gitu Pak nggak sih. Aduh gimana ya aku ngejelasinnya. Pokoknya kalau kalian udah pernah nyobain es krim Indomie, wajib banget sih komen-komen biar sharing gitu loh teman-teman, rasanya sebenarnya udah bener apa belum. Ini setelah dingin kita langsung aja tutup dan kita bekuin ya sampai dia setengah beku. Kalau udah setengah beku baru kita mixer. Ini udah aku masukin ke kulkas ya teman-teman ya. Udah kurang lebih 8 jaman gitu dia bentukannya kayak gini nih, setengah beku kayak gini. Kalau udah seperti ini kita langsung aja siapin wadah yang lebih gede gitu. Kita bisa langsung aja mixer ya. Ini di sini aku udah siapin wadah yang agak gede gitu. Jadi kita masukin aja adonan es krimnya ke dalam wadah itu. Tuh ini tuh setengah beku gitu loh, antara beku dan gak beku. Dari adonannya sendiri ini nanti es krimnya bakalan lembut banget ya teman-teman. Ini bener-bener super lembut. Kalau dilihat dari adonannya ini gak bakalan gagal sih.
Ini sebelum kita tambahin SP, kita mixer sebentar dulu ya sampai dia lembut. Kita mixernya pakai kecepatan sedang aja sih. Kalau yang pertama ini tuh nggak perlu kecepatan penuh ya teman-teman ya, soalnya cuma buat ngehalusin dia doang sih. Tapi kalau kalian pengen lebih cepat ya pakai kecepatan penuh. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, ini adonannya tuh udah lembut gitu. Kalau udah lembut kita langsung aja siapin SP. Untuk SP nya kurang lebih di sini aku pakai setengah sendok makan atau bisa pakai 1 sendok teh ya, kurang lebih segini aja. Kalau mau ditambahin juga boleh, ini aku bakalan tambahin lagi karena menurut aku kurang ya. Tuh kayak gini aja. Kalau udah kita langsung aja masukin ke dalam adonan dan kita langsung aja mixer pakai kecepatan penuh kurang lebih 7-8 menitan gitu. Kalau kalian butuh rekomendasi mixer, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Aku bakalan kasih rekomendasi timbangan mixer, pokoknya yang murah tapi worth it buat dibeli gitu loh. Ini setelah kurang lebih 8 sampai 10 menitan, aku lupa sih, kayaknya sih 8 menit ya teman-teman ya. Dia 8 menit tuh udah ngembang. Kita langsung aja siapin cup. Untuk cupnya aku pakai cup ukuran 60 ml. Tuh kita langsung aja ambil sendok dan kita masukin seperti biasa aja. Aku juga nggak tahu kenapa es krim yang nggak aku suka tuh pasti hasilnya banyak banget gitu loh teman-teman. Pokoknya aku tuh mau ngelak, ini tuh enak. Sebenarnya ini tuh enak teman-teman, cuman baunya itu loh yang bikin aku pusing. Jadi aku sebenarnya buat ini tuh lebih ke sharing aja gitu loh teman-teman, gak worth it buat dicobain gitu. Karena di tempat aku tuh agak jauh dari kota gitu kan, adanya tuh di online, dan masa sih beli es krim online gitu kan, pasti nyampe rumah udah cair kan. Jadi aku tuh daripada penasaran banget gitu, aku buat sendiri teman-teman. Dan untuk toppingnya ini aku pakai mie yang sisa kemarin gitu loh teman-teman. Kan ini prosesnya 2 harian gitu kan, kita kan perlu bekuin lagi. Jadi minyak itu nggak aku masak, jadi aku buat topping-topping aja kayak gitu. Dan kalian bisa lihat sendiri kan, juga bisa hitung sendiri, ini tuh hasilnya benar-benar super banyak banget, sekitaran 28 cup untuk satu resepnya. Dan ini langsung aja kita tutup semuanya, dan ini dia hasilnya setelah aku cup-cupin dan aku bungkus-bungkus. Ini langsung aja kita masukin ke dalam freezer kurang lebih 12 jam. Dipastiin lagi freezernya bener-bener yang full gitu loh teman-teman, maksud aku suhunya yang bener-bener yang paling tinggi gitu, soalnya kalau nggak paling tinggi dia tuh nggak bisa beku. Dan ini dia hasilnya setelah aku biarin kurang lebih 12 jam 24 jam deh teman-teman. Agak lama aku ininya, soalnya kan besoknya lagi aku reviewnya gitu kan. Tuh dilihat dari bentuknya tuh enak banget dan super lembut, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Ini tuh es krimnya lembut banget, lembut banget, bener-bener kayak bukan gagal. Setelah dicobain, bismillahirrahmanirrahim, ini es krim tuh bikin pusing karena ada bawang-bawangnya gitu loh teman-teman. Jadi menurut aku ini gak rekomendasi, tapi kalau kalian penasaran banget terus nggak ada yang jual, bisa pakai resep ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton.